Panggung politik nasional selalu terang, penuh sorotan pada para pejabat tinggi. Tapi, pernahkah Anda bertanya, siapa sebenarnya yang mengatur semua ini? Siapa sutradara di balik layar yang menentukan arah bangsa? Di balik gemerlap politik, ada kekuatan tersembunyi, para pemilik modal, bankir internasional, dan teknokrat yang tak dikenal publik. Keputusan mereka di ruang-ruang rapat tertutup bisa lebih menentukan nasib Indonesia daripada pidato di parlemen. Seringkali, negara ini hanyalah bidak dalam permainan catur global. Inilah awal investigasi, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas masa depan bangsa. Singapura, kota modern dan pusat finansial Asia Tenggara, juga menjadi tempat pertemuan rahasia para elit dunia. Di hotel-hotel mewah, mereka membahas masa depan Indonesia, tanpa jurnalis, tanpa siaran pers. Di meja perundingan, data ekonomi Indonesia dipertaruhkan layaknya portofolio investasi. Singapura dipilih karena netral dan rahasia terjaga, jauh dari sorotan media Jakarta. Di sini, kesepakatan besar dirancang, kadang berisi jebakan yang tak terlihat. Globalisasi telah memindahkan pusat pengambilan keputusan ke luar negeri. Sementara kita sibuk dengan isu harian, masa depan bangsa digambar di ruangan tertutup oleh mereka yang tak pernah kita pilih. Dari pertemuan rahasia itu, muncul istilah restrukturisasi, sebuah operasi besar yang mengubah wajah ekonomi Indonesia. Restrukturisasi berarti penataan ulang utang, liberalisasi energi, dan modernisasi pangan. Semua dikendalikan elit global. Skema utang baru tampak manis, tapi mengikat pemerintah pada kebijakan yang didikte kreditur. Subsidi energi ditekan, pasar dibuka lebar untuk perusahaan multinasional. Sektor pangan didorong ke arah korporatisasi, petani kecil tersingkir. Bibit, pupuk dan teknologi dikuasai segelintir perusahaan global. Indonesia perlahan kehilangan kendali atas aset dan pangannya sendiri. Operasi senyap ini menempatkan bangsa dalam posisi sangat rentan. Kemandirian finansial, kedaulatan energi, dan ketahanan pangan, tiga pilar utama bangsa, dihancurkan secara sistematis. Jebakan utang membuat pemerintah harus menjual aset negara dan memangkas anggaran penting. Penghapusan subsidi energi menyerahkan harga pada pasar global yang mudah dimanipulasi. Ketika harga energi melonjak, rakyat dan industri menanggung beban berat. Sektor pangan dikuasai korporasi, Indonesia jadi importir pangan, harga ditentukan pasar dunia. Krisis global sedikit saja, bangsa ini langsung terdampak. Tiga pilar yang digoyang membuat Indonesia rapuh. Inilah bentuk penjajahan baru, tanpa senjata, hanya dengan ketergantungan. Di dunia keuangan, informasi adalah senjata. Media global seperti Bloomberg dan Reuters bukan sekadar pengamat, tapi bagian dari ekosistem elit global. Satu artikel negatif bisa membuat rupiah anjlok, satu pujian bisa menarik miliaran dolar. Media ini sering menjadi alat tekanan sinyal bagi pemerintah untuk mengikuti agenda global. Lembaga pemeringkat seperti Moody's dan S&P mengirim perintah terselubung lewat rating dan analisis. Pejabat ekonomi terjebak antara kepentingan nasional dan tekanan pasar. Media global membentuk opini, membenarkan agenda elit, dan membungkam perlawanan. Permainan elit global berujung pada kehidupan rakyat biasa. Restrukturisasi energi berarti antrean di SPBU, tagihan listrik membengkak, harga kebutuhan pokok melonjak. Pedagang kecil dan pekerja jadi korban pertama, daya beli menurun, pengangguran meningkat. Statistik inflasi menyembunyikan jutaan keluarga yang harus berhemat makan dan pendidikan. Fluktuasi rupiah mengancam pengusaha, PHK tak terhindarkan. Kesenjangan makin lebar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Inilah harga nyata dari keputusan yang diambil di balik tirai kekuasaan. Banyak rahasia kekuasaan tak pernah sampai ke publik. Klausul utang dan investasi sering berisi konsesi yang merugikan kedaulatan negara. Investor asing bisa menuntut pemerintah jika kebijakan dianggap merugikan mereka. Aset vital negara dijadikan jaminan utang, gagal bayar, aset disita.
Banyak undang-undang ekonomi disusun dengan intervensi konsultan asing. Semua ini dirahasiakan agar rakyat tak menolak penjualan kedaulatan. Dalam ketidaktahuan rakyat, agenda tersembunyi elit terus berjalan. Keputusan penting Indonesia kini sering diambil di luar negeri, tanda kedaulatan yang tergerus. Ketergantungan pada modal asing membuat pemerintah mudah didikte. Elit domestik yang diuntungkan ikut melancarkan agenda global. Institusi dalam negeri yang lemah memudahkan intervensi asing. Jaring-jaring ketergantungan ini membuat bangsa sulit mandiri. Indonesia kini di persimpangan jalan tunduk atau melawan. Mudah merasa tak berdaya, tapi menyerah bukan pilihan. Langkah pertama, buka mata, cari tahu apa yang terjadi di balik tirai kekuasaan. Jadilah kritis, pertanyakan siapa yang diuntungkan dari setiap kebijakan. Pengetahuan adalah senjata. Semakin banyak yang sadar, semakin sulit agenda tersembunyi dijalankan. Bangun solidaritas, jangan terpecah oleh isu sepele. Organisasi sipil, akademisi, dan media independen harus membongkar dan menyebarkan fakta. Hari ini, Indonesia di tepi jurang, tapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Masa depan bangsa ada di tangan rakyat yang berani bertanya dan menuntut pertanggungjawaban.